Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran meskipun secara virtual. Salawat berserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yaitunya Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anak ustazah, sebelum kita mulai pembelajaran, ustazah ingin menyampaikan sebuah hadis, yaitunya man wassana falaisa minna, yang artinya barang siapa yang berbuat curang, maka bukan termasuk bagian dari kami umat Islam. Nah, anak-anak ustazah, salah satu contoh perbuatan curang adalah mencontek ketika ujian. Nah, padahal antum dan antuna tahu bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak baik. Lantas kenapa masih menganggap hal itu adalah hal yang sepele? Nah, karena orang yang mencontek ingin membuat hasil ujiannya terlihat sempurna, terlihat baik, meskipun dengan cara yang tidak baik. Nah, oleh sebab itu nak, ustazah ingin berpesan kepada antum dan antuna semuanya, lebih baik hasil ujiannya biasa-biasa saja dari hasil yang jujur, dari cara yang jujur, daripada memperoleh nilai yang sempurna dari hasil yang curang. Nah, nanti hasil ujiannya tidak akan berkah. Baiklah anak-anak ustazah, kita masuk ke pembelajaran dengan membacakan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Baiklah anak-anak ustazah, sekarang kita masuk ke materi baru, yaitunya bab 3 tentang mengasah kreativitas dengan cerita pendek. Pada bab 3 ini, kita akan membahas mengenai A. Definisi, pembedaan, dan ciri-ciri teks cerpen. B. Unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. C. Simpulan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek beserta buktinya. D. Struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. E. Penyusunan teks cerita pendek berdasarkan struktur dan aspek kebahasaan. Nah, itu dia 5 pembahasan yang akan kita pelajari untuk bab 3 ini. Nah, baiklah anak-anak ustazah, sekarang kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu tentang definisi, pembedaan, dan ciri-ciri teks cerita pendek atau cerpen. Nah, jadi ada 3 pembahasan yang akan kita bahas untuk bagian yang pertama ini. Ustazah ulangi, kita akan membahas mengenai definisi cerpen, pembedaan cerpen, dan ciri-ciri cerpen. Baik anak-anak ustazah, sekarang ustazah akan menjelaskan definisi cerpen. Dalam teori pengkajian fiksi, karangan Burhan Nurgiantoro mengatakan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Sedangkan menurut H.B. Jasin, cerpen adalah sebuah cerita singkat
yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Nah, kalau menurut J.S. Badudu, cerpen adalah cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Baik anak-anak Ustazah, sekarang Ustazah akan menjelaskan mengenai pembedaan cerita pendek. Yang pertama, berdasarkan panjang pendek cerita. Nah, berdasarkan panjang pendek cerita ini, cerpen terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada cerpen sangat pendek. Nah, pada cerpen yang sangat pendek ini artinya cerpennya menceritakan cerita yang sangat pendek. Nah, kemudian yang kedua, cerpen panjangnya sedang. Artinya, ceritanya tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Nah, yang ketiga ada cerpen yang panjang. Artinya, ceritanya tersebut panjang. Bisa menghabiskan waktu setengah sampai 2 jam. Selanjutnya, cerpen berdasarkan tema dan isi. Berdasarkan tema dan isi, cerpen terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada cerpen anak. Berarti di sini cerpennya menceritakan tentang kehidupan anak-anak. Yang kedua ada cerpen remaja. Pada cerpen remaja ini, cerpennya bercerita tentang kisah anak-anak remaja. Nah, yang ketiga, cerpen keluarga. Berarti tema dan isinya menceritakan seputar kehidupan keluarga. Ciri-ciri cerita pendek. Nah, ciri-ciri cerpen yang pertama yaitu panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Yang ketiga, hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Yang keempat, terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Yang kelima, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Itu dia 5 ciri-ciri cerita pendek. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada poin yang B, mengenai unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Unsur pembangunnya ada 2. Yang pertama, unsur intrinsik. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Nah, di dalam unsur intrinsik terdapat 6 bagian. Apa saja? Yang pertama ada tema. Tema adalah masalah pokok yang menjadi dasar sebuah karangan atau karya sastra. Tema bersifat menjiwai seluruh bagian cerita itu. Sebagai contoh, sebuah cerpen dapat bertema keadilan, persahabatan, atau kecerdikan. Yang kedua ada latar. Nah, latar ialah seluruh keterangan mengenai tempat atau ruang, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Nah, tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam karya sastra. Sedangkan penokohan adalah sifat atau watak yang diberikan pengarang kepada para pelaku di dalam sebuah cerita atau karya sastra. Yang keempat ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis memandang tokoh-tokoh cerita
dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Umumnya, penulis menempatkan diri pada posisi orang ketiga dengan menggunakan kata ganti dia, atau orang pertama dengan menggunakan kata ganti orang pertama, aku atau saya. Dan yang kelima ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita fiksi, baik cerpen ataupun novel. Yang keenam ada amanat. Nah, amanat ialah pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui ceritanya tersebut. Nah, itu dia 6 bagian yang terdapat di dalam unsur intrinsik. Sekarang kita lanjut kepada unsur ekstrinsik. Nah, di dalam unsur ekstrinsik terdapat 3 bagian. Yang pertama ada bahasa. Nah, yang pertama ada apa, Nak? Ada bahasa. Nah, bahasa yaitu membahas mengenai bahasa apa yang digunakan oleh pengarang untuk menulis ceritanya. Apakah dia menggunakan bahasa yang baku atau yang tidak baku. Kemudian yang kedua ada latar belakang pengarang. Nah, latar belakang pengarang berarti dia menceritakan mengenai riwayat hidup sang penulis, kemudian kondisi psikologis, kemudian aliran sastra penulis. Nah, itu dia yang dibahas pada latar belakang pengarang. Yang ketiga ada nilai-nilai. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen biasanya itu ada nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Nah, itu dia unsur-unsur yang membangun teks cerita pendek. Baik anak-anak Ustazah, sekarang Ustazah ingin memberikan sebuah pertanyaan. Tuliskan definisi cerpen menurut Burhan Nurgiantoro. Nah, jawabannya silakan ditulis di Google Form. Ya, baiklah anak-anak Ustazah, hanya sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya pada pekan depan. Nah, sekarang kita tutup pembelajarannya dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.